Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka. Ini berbanding terbalik dari yang apa pernah disampaikan oleh Denny Indrayana yang dia sebut dengan bocoran bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Keputusan MK itu telah membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana adalah hoax, adalah kabar bohong, dan polisi harus segera memeriksa dan menangkap Denny Indrayana. Jangan sampai hanya karena dia seorang profesor, seorang doktor, mantan wakil menteri, kemudian hukum tidak pernah tajam kepadanya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom Aleichem. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Widek Dong Tien. Rahayu. Salam Nusantara. Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini telah memutuskan bahwa sistem pemilu tetap proporsional terbuka. MK telah menolak semua permohonan dan menetapkan bahwa sistem pemilu yang proporsional terbuka tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada akhirnya, kabar bohong, hoax, desas-desus yang pernah disampaikan oleh Denny Indrayana yang dia sebutkan sebagai bocoran. Dan dia juga menyebutkan ada komposisi Hakim MK yang menurutnya akan menerima pemohon dengan menetapkan sistem pemilu kembali tertutup. Pada hari ini telah terbukti semua yang disampaikan oleh Denny Indrayana adalah kabar bohong, adalah hoax. Atas alasan itu Denny Indrayana sudah dilaporkan ke polisi, ke Bareskrim. Dengan tuduhan bahwa telah menyebarkan kabar bohong, kemudian hoax, dan juga rahasia negara yang harusnya tidak boleh disampaikan kepada publik. Dan apa yang dia sebut sebagai bocoran dengan sumber yang kredibel ternyata zong alias omong kosong belaka. Dan Denny Indrayana harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah lakukan dengan membuat kegaduhan, dengan membuat prediksi-prediksi, spekulasi-spekulasi yang membuat kegaduhan di publik Indonesia. Dia harus bertanggung jawab. Dan polisi harus memeriksa Denny Indrayana berdasarkan laporan yang sudah masuk. Jangan sampai hanya karena Denny disebut sebagai guru besar, profesor, doktor dalam bidang hukum, dan mantan wakil menteri, tapi hukum tidak pernah tegas kepadanya. Sebelumnya juga Denny pernah disebut terlibat dalam kasus korupsi waktu menjadi wakil menteri di Kemenkumham. Tapi kasus itu tidak pernah ada kabar kelanjutannya. Jangan-jangan hukum hanya berlaku, hanya tajam kepada mereka yang tidak punya gelar, yang tidak populer, tapi kepada seorang Denny Indrayana, seorang yang disebut sebagai guru besar, profesor, dan doktor dalam bidang hukum, kemudian sekarang bisa kabur ke Australia, dan dari sana dia bisa melemparkan semua isu, melemparkan semua kabar bohong, melemparkan semua spekulasi, dan hukum tidak pernah bisa menjamah dia. Jangan sampai hal ini terjadi. Karena kalau tindakan yang dilakukan oleh Denny Indrayana tidak pernah diproses, tidak pernah diberikan tindakan yang tegas kepadanya, maka kita jangan heran. Nantinya publik Indonesia, nantinya media sosial, nantinya opini publik di Indonesia akan dipenuhi dengan semua kerancuan, semua kabar bohong, semua spekulasi dan informasi yang tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tapi
sudah bisa disebarkan yang tujuannya untuk mendiskreditkan pemerintah. Apalagi dengan atas dasar spekulasi dan kabar bohong itu, kemudian Denny melancarkan fitnah kepada Presiden Jokowi, kepada pemerintahan Jokowi, sehingga dia melakukan gugatan, melakukan tuntutan untuk memakzulkan, untuk mengimpeach, untuk menurunkan Presiden Jokowi. Memang publik Indonesia selama ini banyak dipengaruhi dengan desas-desus informasi spekulasi yang belum jelas kebenarannya. Misalnya isu tentang keretakan hubungan Ibu Megawati dengan Presiden Jokowi. Dan isu itu juga disebarkan di media sosial dan juga di berita online. Sehingga isu keretakan itu menyebabkan pihak pemenangan Ganjar Pranowo merasa dirugikan. Karena bagaimanapun Ganjar tidak bisa dipisahkan dengan dua sosok tersebut, Ibu Megawati dan Presiden Jokowi. Kalau keduanya pecah, kalau keduanya retak, maka jelas-jelas akan merugikan Ganjar Pranowo. Tapi isu itu terus dikumandangkan, terus dikobarkan. Sehingga seakan-akan isu itu terjadi. Tapi alhamdulillah, Presiden Jokowi bertemu dengan Ibu Megawati dalam acara partai PDI Perjuangan dan seakan-akan ingin mengatakan bahwa isu itu hanya isapan jempol belaka. Kemudian juga isu yang lain seperti ada kontrak politik Ganjar dengan Ibu Megawati bahwa dalam penentuan kabinet harus disetujui oleh ketua umum partai. Ini juga isu yang muncul semakin kuat belakangan. Dan menghiasi di media sosial kita dan media online, ternyata ini hanyalah kabar bohong. Dan semua dibantah oleh Ganjar Pranowo bahwa yang namanya penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Bagaimana mungkin ketua umum sebuah partai ataupun sebuah koalisi bisa mendikte presiden? Kalau disebut ya di situ ada usulan atau pertimbangan ya bisa jadi sebagai realitas politik. Tapi kalau untuk mendikte sebuah presiden itu tidak mungkin terjadi. Tapi lagi-lagi rumor ini seperti halnya bahwa putusan MK akan menetapkan sistem pemilu kembali tertutup. Semuanya adalah kabar bohong, semuanya adalah spekulasi yang tujuannya pada akhirnya menurut saya. Pertama, merugikan pemerintahan Jokowi, mendiskreditkan Presiden Jokowi. Yang kedua adalah mengganggu estafet kepemimpinan Jokowi kepada Ganjar Pranowo. Jadi tiga sosok ini akan terus diserang dengan isu-isu rumor, dengan spekulasi. Presiden Jokowi, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Ganjar Pranowo. Tiga tokoh ini akan terus di-framing, akan terus difitnah. Ya kalau bisa ketiganya akan diadu domba agar tidak terjadi estafet kepemimpinan Jokowi pada tahun 2024 kepada Ganjar Pranowo. Oleh karena itu, kita harus tetap waspada. Segala rumor, segala spekulasi, segala kabar bohong yang dilontarkan oleh musuh-musuh Presiden Jokowi, oleh musuh-musuh Ibu Megawati, dan musuh-musuh Ganjar Pranowo. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.